Jadi satu semester ini saya akan ngajar manajemen strategik tapi via daring. Kita nggak tatap muka ya. Kalaupun kalian mau tatap muka pun itu prosedurnya kalian harus minta ke Kaprodi untuk minta kelas. Gitu. Tapi untuk saya sendiri, untuk mata kuliah manajemen strategik ini nggak ada masalah sih kalau daring, misalnya online. Karena nggak ada hitungannya juga sih. Cuman ada penjelasan tentang kayak SWOT, kayak bagaimana membuat strategi-strategi gitu, tapi masih bisa sih kalau dibaca. Nah, sebelum masuk, mau ada yang ditanyakan nggak? Ibu jam kuliahnya nggak bisa dikepagiin ya? Pagi itu, aku nggak, kamu kerja ya jam segini ya? Pagi di hari Selasa? Iya Ibu, kita mau masuk. Pagi di hari Selasa? Pagi di hari Selasa bisa sih dipagiin. Bisa, tapi jangan jam 10. Sebelum jam 10 kalau mau. Iya, nggak apa-apa Bu. Tapi teman-teman juga sih yang lain gimana? Jangan kalau Kara mah mending pagi gitu Bu. Jam segini tuh si pagi nggak dapet, si siang nggak dapet Bu. Iya sih. Ya, Clara coba konfirmasi ke yang lain. Kalau dari saya nggak apa-apa. Misalnya mau mulai dari jam 8 ataupun mulai dari jam 7, setengah 8, nggak apa-apa sih kalau saya. Yang lainnya gimana? Tergantung yang lain aja. Oke Bu. Berarti sebelum jam 10 ya Bu ya? Iya, sebelum jam 10. Saya ada kuliah jam 10. Tuh, nanti dikonfirmasiin aja. Yang nggak bisa tuh paling Clara, Restu, Diana ya? Diana ya? Vivin juga ya? Terus ada lagi nggak yang mau diobrolin dulu sebelum kita masuk ke RPS? Ini kalian semua masuk ini ya MSDM ya? Yang keuangan cuman kalau saya lihat tuh cuman si Aldo. Terus siapa? Restu. Terus satu lagi siapa ya? Lupa saya. 3 orang kayaknya yang keuangan. Clara ya? 4 keuangan. Aldo, Clara, Musliha, Restu. Itu. Yang lainnya MSDM. MSDM ada 8 ya. Lalu, oke. Nanti perubahan jadwal diobrolin lagi ya sama yang lain ya. Intinya nggak apa-apa, pokoknya sebelum jam 10 kan kita 90 menit ya. Jam 8 bisa. Jam 8 lebih aman sih atau nggak setengah 8. Ya, jadi yang kerja juga ini. Lalu seperti biasa jangan lupa kalian absensi ya. Kan misalnya ini KBM pertama kan di channelnya. Nanti kalian seperti biasa tulis hadir di mana? Di chat yang udah saya buat itu untuk absensinya kalian. Jadi kalaupun misalnya di kalian susah masuk ke ini Zoom meeting apa ini namanya ya? Microsoft Team meeting, kalian tetap bisa dapat absen karena ini kan kuliahnya online ya. Jadi ya kalau kuliah online saya nggak seketat kuliah offline ya. Jadi kalian absen di mana di chat itu nulis nama terus hadir itu udah saya anggap absen ya untuk absen. Kemudian ini saya penasaran deh. Ini Brian Adam ini semester ini masuk kelas.
Muhammad Brian Adam, jadi laki-lakinya ada berapa tuh? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Brian, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semester saya Tuh, nggak bersama nih saudara Brian. nggak satu semester saya nggak pernah lihat kamu, jadi di semester strategi kamu masuk kelas saya ya. Oke, Iya, Bu. kamu masuk keuangan atau MSDM? MSDM, Bu. Oh, soalnya namamu nggak ada. Oke, kalau gitu, oke. Sebelum masuk ke penjelasan RPS yang awal-awal, saya mau jelasin biar nanti kalian nggak terlalu banyak tanya lagi. Tapi kalian udah tahu sih apa saya tuh ngajarnya gimana, maksudnya proses penilaian juga, jadi nggak terlalu banyak saya terangin lagi gitu, nggak kayak yang tadi saya ngajar semester 3, ya ampun banyak banget. Ada yang mau tanya dulu nggak? Assalamualaikum, Bu. Bu, maaf, Rasid baru masuk. Ya, Rosid, piye? Piye Rosid? Iya, Bu, lagi ada ini. Maaf ya, Bu. Iya, Rosid, kamu lagi kondangan ya? Bukan, Bu, lagi jadi volunteer vaksin. Oh, jadi volunteer vaksin. Volunteer vaksin di mana? Hah? Di Nikomas. Oh, Nikomas. Nikomas. Oh iya. Oke, kalau gitu saya langsung mulai ya. Nanti saya rekam juga ini, jadi kalau yang ketinggalan. Ibu, maaf, Nisa izin gabung sama Ami ya, Bu ya? Ya, boleh nggak? Siapa? Dina? Anissa, Bu, Anissa. Anissa sama Ami. Oh, ini. Tuti, tumpang 3. Tumpang 2. Iya, Bu. Iya, Bu, sama Ami. Nanti Nisa HP-nya lobet. Iya, nggak apa-apa, nanti tetap absen aja ya, seperti biasa di chat. Nanti kalaupun pakai Ami tulis aja namanya si Anissa ya. Siap, Ibu. Oke, Bu. Oke, kita masuk ke ini. Kelihatan? Belum, Ibu. Belum? Kelihatan, Bu. Udah. Warnanya apa? Oren, kuning, putih. Kuning, oren, apa-apa. Udah saya share ya sebelumnya ya. Kunyit, Bu, kunyit. Kunyit. Oke. Kita satu semester ini akan ada mata kuliah manajemen strategi, di mana mata kuliah ini wajib ya. Wajib diikuti untuk anak semester 7. Nah, di kelas ini sebenarnya ada 2 kelas keuangan sama kelas MSDM. Tapi waktunya digabung. Satu waktu pada hari Selasa jam 13.00 sampai 14.30. Nah, saya yang baru datang saya infokan lagi, kalaupun dari kalian ada yang nggak bisa waktunya jam 13.00 sampai 14.30, silakan dimajukan atau dimundurkan. Hari Selasa saya free, asal jangan jam 10 ya. Lalu ini ya, kalau misalnya mau ada di reschedule nggak apa-apa. Lalu kita lanjut, nah capaian pembelajaran. Hal yang terpenting dalam capaian pembelajaran ini semua sama, satu fakultas sama. Kalian itu mempunyai sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Misalnya di bidang keuangan, kalian akan paham, oh strateginya untuk keuangan seperti apa, untuk MSDM strateginya seperti apa. Bedanya keuangan sama MSDM kan, kalau keuangan itu manajemen keuangan mengelola,
yang non materi, non hidup ya, dalam artian kayak uang, piutang, dan lain-lainnya itulah pokoknya di laporan keuangan. In cash itu di paper, di atas kertas. Kalau MSDM, kamu akan mengatur langsung ke human, ke orang, makhluk hidup. Dan sebenarnya yang paling berat, menurut pendapat saya ya, kalau salah mohon maaf dikoreksi, lebih susah mengatur orang dibanding mengatur benda mati itu ya. Karena orang itu kan, manusia itu sifatnya, karakternya macam-macam, dan besok A, sekarang A, besok B. Besok B, besoknya lagi C. Berubah-berubah seperti apa? Seperti cuaca. Ya, itu sih. Sebenarnya kalau saya, dulu saya suka keuangan karena saya tipikal orang yang nggak mau ribet ya. Tapi semakin ke sini saya sebenarnya lebih suka ke MSDM. Kenapa? Entahlah, jadi kayak berkomunikasi sama orang atau apa gitu, jadi perlu gitu. Jadi terkadang kalau kita terlalu cuek sama orang gitu, nanti gimana gitu komunikasinya gitu. Ya itu sih intinya kalau ke lingkungan aja, kalau ke lingkungan. Kemudian capaian selanjutnya itu, nah ini penelitian. Kalian sudah mulai cari judul skripsi belum? Sudah dapat dosen pembimbing? Dosen pembimbing skripsi udah dibagi belum? Sangat-sangat belum. Belum sangat. Belum sangat. Sangat-sangat belum. Sangat-sangat belum. Nah, saran saya, maksudnya pesan saya, siapapun dosen pembimbingnya itu tidak ada masalah. Yang terpenting dari diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu udah punya target apa nih? Abis ini apa? Kalaupun kamu masih belum paham, buat skripsi gimana ya? Apa dulu yang harus dibuat, latar belakang atau apa? Kalau misalnya kamu belum dapat informasi cukup dari dosenmu, nggak apa-apa tanya ke kakak angkatan gimana. Udah mulai ke perpustakaan, cari-cari skripsi, judulnya, saya mau ini, saya mau itu. Jadi nanti pas ketemu dosen pembimbing, enaknya kamu udah punya judul, saya mau ini nih dari skripsi yang dulu bisa dikembangkan, enggak kayak gitu. Lebih enak tuh inisiatif kamu sih dibanding kalau misalnya ingin cepat aja inisiatif kamu. Tapi kalaupun dosen pembimbing nanti kasih saran dan masukan, ya nggak apa-apa, terima aja, itu yang terbaik gitu, karena dia lebih berpengalaman. Tapi kita punya strateginya, kita udah buat planning duluan. Ingat teori kita dulu itu, paham nggak? Yang apa? Kalau plan A nggak bisa, buat plan B, plan C, kayak yang manajemen proyek yang kita pernah belajar itu. Jadi kalian jangan terfokus sama satu plan gitu. Karena kalau kamu fokus sama satu plan, nantinya kalau itu tersendat, jadinya ya udah, kamunya jadi males gitu. Tapi jangan gitu. Kamu harus punya target lulus 4 tahun kan? Kalian udah berapa tahun kuliah? 3 tahun ya? 3 tahun, Bu. Nah, 3 tahun. Maksimal 4 tahun harus udah apa? Udah lulus. Ini siapa Punten? Dina, kenapa Dina? Oh, kasihan Dina. Coba lagi, Din. Lalu kemudian, nah, kamu nanti dalam skripsi itu ada yang namanya kuantitatif sama kualitatif ya. Kualitatif di MSDM biasanya, tapi MSDM juga pakai biasanya kalau untuk kuesioner pakai kuantitatif. Yang pure murni kuantitatif biasanya keuangan, ya. Nah, ini terus secara eksploratif, deskripsi, verikatif, ini juga bisa dalam skripsi nanti kamu mau gayanya gimana, mau eksploratif atau deskriptif, nanti dijelaskan ya sama dosen ini metopen kalian. Kemudian keluarannya logis, kritis, sistematis, inovatif. Ini penting ya, keluaran dalam berpikir ya. Jadi kalau berpikir itu kalian udah semester 7 berpikir jangan abstrak ya. Paham abstrak itu gimana?
nggak jelas. Ya, pikirannya sistematis. Kemudian intinya nih, menghasilkan solusi gagasan. Jadi segala sesuatu itu ketika ada masalah kalian harus selalu membuat solusi atau ide-ide, itu penting. Kalau ada masalah, kalau kamu nggak paham banget, tapi kamu nggak bisa memecahkan, lebih baik diam. Tapi lebih baik lagi, kalau kamu bisa memecahkan, kamu cari solusinya ya, itu penting ya. Kalau nggak punya solusi, malahan bikin masalah, mending nggak usah, diem aja. Kemudian mengelola pembelajaran secara mandiri. Nah, secara mandiri ini, apalagi kita sekarang daring, online, kita nggak bisa tatap muka, berarti kalian harus lebih maksimal belajar sendirinya. Dan di semester ini, saya buat kalian presentasi itu individual, tidak berkelompok. Jadi itu saya mau mengasah cara kalian dalam presentasi mandiri gimana, gunanya untuk apa, gunanya untuk nanti kalian kalau presentasi proposal dan lain-lain kalian mudah. Si Dina gimana ini ya? Ntar, dia WA saya. Aduh. Coba. Bisa nggak sih di-invite ya? Si Dina nggak bisa masuk. Coba saya keluar dulu. Saya stop dulu bentar ya. Masukin Dina. Bismillah. Bu. Dina. Ya, si Dina udah saya invite tapi dia belum bisa masuk. Semoga bisa masuk nih. Ya udah. Oke, saya lanjut. Dina. Halo Dina. Dina udah masuk belum sih? No respon. Ya, dia hilang. Din? Oh. Udah, kita lanjut ya. Lagi. Oke. Oke, lanjut ya. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Kedengeran, Bu. Dina udah masuk, Din. Dina, oke ya. Oke, lanjut. Tujuan mata kuliah strategik itu diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen strategik dan menyusun formulasi strategi. Jadi dalam manajemen strategik itu intinya gimana kalian itu menggapai tujuan yang kamu mau,
tapi pakai strategi seperti apa teknik-tekniknya. Kebetulan, bukan kebetulan sih, saya kan konsentrasinya strategik di kuliah saya. Jadi saya diajarkan dalam manajemen strategi itu gimana ketika dalam suatu perusahaan atau organisasi ada pasti kan punya visi misi tujuan. Nah, itu cara mencapainya seperti apa dan perlu namanya di manajemen tuh strategi. Kenapa? Karena strategi kan banyak langkah-langkahnya. Mana nih yang prioritas yang pas? Mana yang paling pas? Mana yang paling cocok? Seperti itu. Lalu deskripsi mata kuliah ini didesain untuk memberi pengetahuan tentang manajemen strategi pada suatu organisasi perusahaan. Intinya ya, semua ilmu manajemen, mau keuangan, operasional, itu tuh intinya untuk diaplikasikan dalam suatu organisasi. Nah, saya ingatkan lagi, organisasi itu lingkupnya luas ya. Kalau di buku-buku biasanya bilang organisasi itu ya perusahaan. Intinya organisasi itu ada struktur organisasinya, itu dibilang suatu organisasi. Ada ketuanya, ada pemimpinnya, ada bendaharanya, ada divisi-divisi, itu disebut organisasi. Dan mengidentifikasi dan menciptakan keunggulan bersaing. Oke, keunggulan bersaing. Yang dimaksud keunggulan bersaing itu, kalau bahasa Inggrisnya competitive advantage. Nah, kan kita tuh dalam mencapai tujuan. Kalau tujuan kita tepat, nah ini kita akan dapat namanya keunggulan bersaing. Gunanya apa keunggulan bersaing? Nanti kita akan bahas. Apa itu disebut keunggulan bersaing. Lalu, serta memilih strategi yang tepat pada saat itu. Nah, di underline tujuan, strategi yang tepat untuk mendapat keunggulan bersaing. Poinnya itu sih. Lalu materi pembelajarannya ini kita ada 10 materi 10 bab. Lalu ini manajemen strategik ini mata kuliah yang harus diambil setelah kalian mengambil teknik pengambilan keputusan. Saya tanya, kalian sudah ngambil teknik pengambilan keputusan? Udah? Itu semester 5 bukan sih? Kamu yang kuliah masa lupa sih? Saya semester 5 banyak bolongnya Bu gara-gara kerja. Oh. Yang lain, teknik pengambilan keputusan. Udah pernah belum? Yang paling kalian ingat itu materinya tentang apa? Kalau kalian nggak sampai ingat berarti gawat ini. Pada nggak ingat? Astaga. Nanti kalian ini lagi, murojaah lagi ya, apa aja yang udah dipelajarin. Itu penting loh. Oke. Itunya mana papernya? Oke. Oke, untuk buku ya. Untuk buku kita pakai bukunya ini ya, Strategic Management ya. Di perpustakaan hanya satu buku. Bisa kalian pinjam atau enggak kalian beli ya. Oke ya. Bukunya itu kalau asli itu harganya 199. Kalau lagi diskon 155. Itu buku aslinya. Saya punya satu tadi, kemarin baru beli sih. Yang di perpustakaan hanya satu, jadi kalian misalnya, sebenarnya yang buku di perpustakaan tuh lagi saya pinjam, belum saya kembalikan. Nanti kalaupun saran saya, kalau pada saat saya kembalikan lebih baik udah dipinjam kalian gitu. Karena
Kan strategik ini kelasnya banyak kan, ada yang malam, ada yang R3, takutnya sama bukunya jadi rebutan kalian. Oke ya, dari sini udah paham yang dijelasin? Sudah, Ibu. Oke, kita sekarang masuk ke rencana perkuliahan. Kita sekarang di KBM pertama nih. KBM pertama. Ini ya, penjelasan RPS nanti sama pengantar materi. Kemudian kedua masih saya. Rencananya ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai terakhir itu presentasi mandiri. Presentasi mandiri individual. Ini udah saya blok nama-namanya. Yang belum itu Muhammad Brian Adam sih. Nanti saya plotin. Nah, nanti ini presentasi dari mana? Kayak kemarin proyek. Jadi dari buku itu kalian kalian ambil materi-materi pentingnya, lalu kalian presentasikan. Itu kenapa saya buat seperti itu, agar kalian baca bukunya itu. Karena ini bukunya juga bagus ya, si Profesor Dr. Sofyan Sauri ini. Ini buku manajemennya nggak biasa gitu, nggak kayak buku-buku yang lain. Kalau ini benar-benar yang saya dulu di kampus saya belajarnya mirip kayak gini. Jadi saya ngajarinya sama seperti itu. Lalu oke ya, bentar. Dina belum masuk lagi ya? Ya ampun. Nah, bukunya ini ya. Bukunya ini. Jadi di perpus hanya satu buku. Jadi sebenarnya buku yang di perpus itu masih saya pinjam, belum saya kembalikan. Nah ini. Rencana besok atau apa saya kembalikan. Ini buku yang di perpus 1. Saya udah beli soalnya kemarin. Jadi nanti untuk presentasi kita pakai bab yang di buku ini. Kita bedah buku. Jadi kita tuntasin buku ini. Jadi poinnya apa biar kalian tuh tahu nih di buku ini urutannya apa pelajaran manajemen strategik gitu. Kalau kalian hanya ngambil dari Google, internet kayak gitu tuh kayak apa yang nggak struktural, nggak sistematis. Jadi kalau di buku itu jadi pelajaran manajemen strategik membahas tentang kompetisi keunggulan bersaing di buku ini halaman ini bisa kayak gitu. Jadi bisa jelasin. Jadi saya tuh gini kalau ngajar tuh kenapa saya selalu concern sama buku ya, agar nanti kalian berasumsi atau dari buku gitu. Teorinya jelas. Kalau hanya dari PPT aja tanpa kalian nggak didorong untuk baca buku, jadinya nanti kalian fondasi keilmuannya kurang seperti itu. Jadi saya tuh lebih senang buku ya. Lalu dari ini ada yang mau ditanyain belum? Buku. Ibu, mohon maaf. Untuk Ibu. Ya. Untuk beli bukunya itu Ibu Shopee apa beli langsung ke tokonya? Aku di Shopee. Enggak, aku di Tokopedia. Oh, Tokopedia. Aku Tokopedia. Aku nginfoinnya ini ya. Infonya kalau buku asli ya. Iya, Bu. Buku asli. Itu ya karena saya kasihan ininya penulisnya. Tapi ya pokoknya kalau bisa buku asli ya. Nah, itu. Harganya 150-an, 120-an, kalau lagi diskon harga aslinya 199 dari penerbit. Ini bagus banget bukunya. Kaget ya? Iya. Emang buku-buku tuh segitu kali buku asli tuh harganya semuanya.
Buku asli. Kalau buku yang itu ya kalau harga di bawah 50 itu pasti itu sesuatu itu. Ya itu pokoknya intinya saya pakai buku ini ya. Saya pakai buku ini, kamu mau pinjam, mau beli itu nanti itu pakai strategi kalian aja. Mau belinya gimana itu strategi kalian ya. Saya nggak terlalu mau tahu. Yang penting kamu presentasi dari sini. Oke. Siap. Siap. Oke, kita lanjut ke nah, ini kan dari kita udah mulai presentasi tuh dari ini ya, KBM 3 ya. KBM 3 presentasi pertama KBM 3. Jadi pertama Restu ya. Restu siap nggak pertama? Nah, jadi oke, presentasi ini nanti akan jadi nilai kuis kalian. Jadi kalian nggak usah susah-susah sekali presentasi, tapi individu kalian udah dapat nilai kuis. Seperti biasa ya, PPT kuisnya dikirim H-1 ya. H-1 sebelum presentasi ini penting karena saya bisa ngelihat gitu. Terus di presentasi ini juga sebelumnya Brian Adam nih, namanya Brian kan, Brian Adam nih belum saya masukin ini. Nanti mungkin Brian Adam masuknya di KBM. KBM berapa ya? Brian, kamu mau masuk KBM berapa untuk presentasi? Biar nanti berapa Bu ya, bingung. saya tanya, kamu nanya balik. KBM ini aja ya, 13 atau 14 ya? Iya Bu. Nah ini nih, bareng mau 11 atau 12 nih? Maksudnya KBM 13 atau 14? Kalau 13 itu sama Yardian, kalau 12 sama si Rosid. Kamu pilih aja masuk di antara kedua ini ya. Iya Bu.
Jadi ada kasus nanti PT Flatima, kemudian akuisisi SCTV dengan Indosiar, terus Gajah Tunggal sama nanti Kimia Farma. Oke ya, dari kuis ada yang mau ditanyakan nggak? Kuis ada yang mau ditanyakan? Ngerti ya? Paham? Insya Allah. Allah ya, mudah ya. Kemudian tugas. Sekarang kita tugas. Tugas itu meresume poin-poin penting pada saat presentasi, tapi bagi yang tidak presentasi, dikumpulkan via email maksimal hari Senin jam 12. Jadi gini ya, misal yang presentasi Restu, yang KBM 3. Jadi si Muslimah, Musliha, Clara, Aldo, dan lain-lainnya ini, kamu buat resume presentasinya yang tadi dibahas tentang apa aja. Minimal 1 halaman, poin-poinnya aja. Kemudian nanti dikirim via email. Kalau misalnya on time, dikumpulinya minggu depannya lagi on time, biasa 100. Tapi kalau nggak on time, 50. Ini, tugas ini, maksimal kamu itu ngumpulin 8, berapa kali presentasi nih? 12 ya, berarti 11 kali tugas untuk dapatin 100 poin di penilaian. Jadi, kalau nilainya full ya, 100 poin. Kenapa 11? Padahal yang presentasi 12. Kan kamu nanti 1 kali presentasi, berarti kamu nggak ngumpulin tugas. Kamu fokus di kuis, seperti itu ya. Di 11 kali tugas yang dikumpulkan. Oke, kemudian untuk tugas paham? Paham, Bu. Sip. Oke ya. Kemudian partisipasi. Sama, ketika presentasi atau apa nanya, silakan. Gunanya untuk tabungan nutupi nilai ya. Misalnya kamu kuisnya itu ternyata kuismu itu pas presentasi itu kurang bagus gitu. Jadi banyak missingnya, banyak ketawa-ketawanya, nggak jelas gitu ya. PPT-nya nggak jelas, tulisannya kecil-kecil, susah dibaca, terus pas presentasi cepet-cepet, kayak gitu ya. Itu akan dapat nilai tambahan poin, misalnya kuis kamu itu presentasi dapat 70. Terus kamu kemarin-kemarinnya tuh aktif misalnya tanya biasalah gitu. Nanti saya ini poinnya itu bisa dari kuisnya yang 70 bisa jadi 100. Seperti itu. Oke. Itunya RP saya masih ada nggak sih di kalian, kok tempat saya hilang? Ada, Bu, hilang. Hilang ya? Sekarang ada nggak? Masih ada, Bu. Masih ada. Oh, iya. Masih ada ya. Oke, itu partisipasi. Kita lanjut ke UTS. UTS nih soalnya udah ada nih dari sekarang ya. Jadi sama kayak kemarin-kemarin, cari artikel jurnal tentang materi manajemen strategik, kemudian direview, dikumpulkan via email dalam bentuk PDF yang dikumpulkan artikel jurnalnya sama review artikelnya. Tiap mahasiswa ini yang paling penting tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama. Jadi dari sekarang tuh kalian udah cupan apa rebutin cupan apa ngecupin ya ngebooking judul yang kalian download itu. Terus kalian bisa tulis di grup misalnya Clara tentang manajemen strategik judulnya ini gitu. Nah, jadi yang lain udah Clara dan Luis, yang lain nggak boleh ngikutin, nggak boleh sama gitu. Formatnya ini ya udah saya kasih tahu ya. Di sini bisa kamu lihat. Kemudian contoh artikel jurnalnya bisa kamu lihat juga di sini, nanti kalian bisa lihat. Oke ya.
UTS paham? Jadi Paham. nanti pas kita UTS, pas hari UTS-nya itu kamu tinggal ngumpulin aja. Ngumpulin ininya di tim ya. Jadi kamu long tuh. Jadi strategik nggak terlalu banyak yang harus kamu pelajari ya UTS. Kemudian UAS-nya itu seperti biasa ada backup UAS. Backup UAS itu individu ya. Individu dari ini aja, dibuatin video dari presentasi kalian kayak kemarin-kemarin itu. Itu bisa 30 sampai 50. Kemudian kalau UAS-nya sendiri UAS tulis akan beda soalnya. Nanti kemungkinan sih biasanya kalau UAS itu bedah kasus sih. Saya mau kasih bedah kasus. Jadi saya pengen lihat kalian mengerjakan dengan waktu UAS itu kamu bisa menganalisis sampai berapa banyak gitu. Jadi kalau mau amannya tetap kamu buat video backup UAS ya. Dan kemudian, oh ya saya ingetin lagi untuk komposisi penilaian kayak gini ya. Kehadiran 10%. Nah untuk kehadiran yang penting kan ini online. Saya kan ada yang berkendala kuota dan lain-lain. Saya tetap kasih ketika kamu tulis chat hadir gitu ya di itu ya chat komen itu saya udah anggap hadir. Kalau kamu nggak nulis jadi saya nggak anggap hadir kayak gitu. Kecuali saya udah tahu nih yang ikut video berapa udah hadir semuanya, tapi lebih baik kamu tetap nulis lagi gitu karena untuk backup absen saya gitu. Kemudian tugas yang tadi, ingat tadi tugas berapa maksimal untuk dapat 100? Berapa tugas yang harus dikumpulkan? 11. Ya, benar. 11 ya. 11 tapi apa? On time. Ya. Nih. Ibu, 15 Ibu, apa? Ibu maaf sih tugasnya diulangin lagi. Tugasnya ya. Oke. Kelihatan kan ininya yang share screen saya? Nggak ada Bu di Clara mah. Ada. Ibu udah hilang. Udah hilang. Iya. Astaga. Udah hilang. Tadi Bu nggak ada. Ih, gak bilang. Saya udah coret-coret. Coba Tadi saya lagi ngebahas tadi yang ada. pas itu ada. Dikira di Clara doang yang nggak adanya. Bentar ya. Ada nggak? Belum ada Bu. Belum Bu. Udah belum? Udah. Nih ya, tugas. Tugasnya, tugas meresum poin-poin penting yang pada saat presentasi. Misal, si Restu presentasi nih. Kalian yang nggak presentasi, kalian buat ini, catatan apa aja yang materi Restu yang penting bagi kalian. Kemudian kalian tulis. Mau tulis tangan, mau diketik nggak apa-apa. Poin-poinnya itu minimal 1 halaman, minimal 1 halaman, kemudian dikumpulin via email. Dan ini karena ada 12 berarti kalian ngumpulin 11 kali tugas untuk dapat 100 poin. Gitu Clara. Paham nggak Clara? Jadi resumnya itu nggak usah kamu buat makalah dan lain-lain gitu. Nggak usah. Yang sesuai dengan yang dipresentasikan sama si Restu aja. Restu tuh bahas apa. Bisa kamu ambil misalnya nanti kalau ada dari pertanyaan yang penting menurut kamu itu kayak gitu. Terus kamu tulis aja di mana poin-poinnya di itu di 1 halaman itu. Nggak apa-apa tulis tangan kemudian dipoto kirim email atau diketik juga nggak apa-apa. Itu gimana? Iya Bu, paham. Diketik.
Yang lain gimana? Jangan kalau diketik kelihatan sama ya, satu orang terus sama, itu saya nilainya rada-rada nggak ikhlas. Walaupun on time nggak jadi 100, 90 atau 80 aja ya. Ibu on Iya, time-nya Bu. itu misalkan ngumpulin presentasinya hari ini, berarti ngumpulinnya sebelum minggu depan apa gimana, Bu? Kan misal presentasi Selasa sekarang, berarti ngumpulinnya Senin kemarin. Pokoknya H-1 sebelum selesai, Bu ya? Iya, sebelum ganti tema. Iya. Itu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Yang tugas. Paham ya? Yang lain gimana? Pokoknya Iya, Bu. kalau yang ketik itu, kalau misalnya formatnya sama, ketahuan tuh. Formatnya sama, titik komanya sama, kembang-kembangnya sama, typonya sama, kemudian garisnya sama. Nah, kan sama tuh. Itu nanti walaupun on time nggak saya kasih 100. Paling di bawah tapi nggak sampai 50 juga. Gitu. Ya. Oke, tadi UTS ya. Yang UTS paham ya, soalnya udah ada nih ya. Untuk jaga-jaga, untuk UTS dari sekarang udah ngecupin artikel jurnal, terus kamu tulis di grup. Misalnya, Clara, judul artikel jurnalnya ini. Jadi, yang lain nggak boleh mirip sama si Clara. Ya. Kalau dikumpulin nanti sama ininya, artikel jurnalnya, reviewnya sama, nanti nilainya saya bagi 2. Ya. Oke, paham? Artikel jurnalnya tentang manajemen strategi, Bu. Iya, nih linknya udah saya kasih nih contohnya, yang ini nih. Ini ternyata nanti kamu copy aja. Contohnya kayak gini. Ya. Tentang SWOT, yang di buku-buku ini yang nyerempet-nyerempet aja. Itu masuk. Ya. Oke. UTS gimana? Paham? Paham, Bu. UAS. Nah, nih UAS, saran saya tetap kalian buat backup UAS. Takutnya pas UAS soalnya susah. Siapa tahu saya dapat ide bikin soalnya susah gitu ya. Nah, backup UASnya ini dari video presentasi kalian itu, PPT yang kalian buat ini, kemudian kalian buat videokan gitu. Jadi upload di YouTube ya. Seperti itu. Oh yang nggak usah terlalu banyak ornamen sih, maksudnya dengan suara kalian di PPT aja kalau udah jelas sudah. Jadi nggak usah ada sound kayak sound musik atau apa, karena terkadang sound musiknya gede juga poinnya juga nggak kena, tapi dengan misalnya hanya suara-suara kalian doang juga udah cukup sih menurut saya. Itu orang belajar dari video kalian paham gitu. Oke ya. UAS paham? UAS ya? Udah UAS ya? Ini nggak dikerjain kelompok nih sekarang ini. Udah, Bu. Oke ya. Oke. Nilai tadi kehadiran 10, tugas 15. Nih tugas gede nih. Makanya saya buat 11 kali. Kuisnya 5%, walaupun 5% ini juga penting banget gitu. Tanpa nilai kuis juga kalian nggak susah akan dapat nilai A, itu susah. Nilai A itu susah. Kayak kemarin kasusnya siapa sih? Siapa, Aldo ya? Tapi Aldo masih selamat ya kamu ya? Si Aldo. Karena dia ngumpulin beberapa tugas. Kuis, UTS. Nah, UTS karena soalnya udah tahu nih ya dari sekarang. Jadi peluang kalian dapat 100 itu gede. Aman nih kalian nih. Tinggal nanti kalian mikirin UAS. UAS kalian ngumpulin backup UAS tadi berapa nilainya? Range-nya 30 sampai 50 kan? Misalnya 50. Nah, ini masih biasanya nilainya masih B nih. Kamu nanti UAS tulis dapat 30 atau 20 jadi 80 itu udah bisa jadi A. Ya. Strategi nilainya kayak gitu ya. Jadi kalian udah tahu.
Jadi sebisa mungkin karena online ini, kalian tetap masuk absen nih harus selalu hadir ya, jangan sampai nggak hadir gitu. Nggak hadir dalam arti jangan sampai nggak nulis nggak hadir gitu, sayang kalian nanti absen ya. Kalau offline memang harus tatap muka sama saya, kalau nggak tatap muka, nggak akan hadir, nggak akan hadir. Oke, gitu. Dari RPS paham? Ada yang mau ditanyakan? Untuk RPS. Ibu nanti absennya Ibu bikin postingan di MS Team. Udah aku buat postingan dari kemarin. Kok aku nggak ada ya? Oh. Mosok KBM 1. Itunya tulisannya KBM 1. Udah aku posting sih, tapi ini kayaknya masuk semua ini. Tapi tetap kamu nulis sih, biar ada apa ya, ada berkas. Si Aldo kok keluar lagi ya? Oh. Oke, dari RPS ada yang ditanyakan lagi nggak? Paham ya? Oke, sekarang saya masih ada waktu 28 menit lagi. Saya jelaskan tentang gambaran materi ya. Oke. Ini Clara, kamu lagi kerja atau gimana Clara? Lagi kerja Bu, denger nggak sound musiknya? Enggak kedengeran. Lagi ngumpet Bu di pojokan. Oke, bentar ya. Ini loading. Oke. Oke, kita bahas sebentar tentang ini. Ini bukunya ya. Edisi kedua, Strategic Management tentang Sustainable Competitive Advantage. Jadi, keunggulan bersaing yang bersustainable. Jadi yang kenapa? Ya, kenapa? Oke, ini ya yang akan kita bahas bukunya. Kemudian ditulisnya sama Bapak Profesor Dr. Sofyan As-Sauri, MBA. Nah, karena kita mau bahas buku itu, kita harus tahu nih biografi penulisnya itu siapa gitu. Nah, di sini buku ini kan ditulis sama Bapak Sofyan As-Sauri. Dia kelahiran Medan 1941. Dia udah profesor nih ya. Dia itu dari Fakultas UI, jurusan Manajemen Operasi Produksi. Dia S2-nya di Belgia, S3-nya dia di UI. Ternyata S3-nya dia ambil di UI, jurusan manajemen. Jadi S1-nya dia di UI, S2-nya dia di Belgia, S3-nya dia di UI lagi, di Indonesia. Nah, si penulis ini, dia itu seorang dosen ya. Dia dosen tidak hanya di UI, dia di Universitas Sriwijaya juga. Dia juga sempat kerja di jadi anggota komisaris kimia farma. Pengalamannya bagus nih, makanya di buku ini ada kasus karena dia pernah di kimia farma, di jasa marga. Kemudian
Jadi dari buku ini aja kalian bisa banyak ilmu dalam artian strategik itu kalau di dalam perusahaan tuh apa aja nih kasusnya, karena si bapaknya ini, beliau ini penulisnya ini dia lengkap sebagai akademisi iya, sebagai praktisi juga iya. Lalu, nah kita bahas kata pengantar. Mengapa kata pengantar itu penting? Kalau kalian nulis skripsi, kata pengantar itu ditulis di awal atau di akhir? Ada yang tahu nggak? Kata pengantar itu ditulis di awal atau di akhir kalau kalian nanti nulis? Tebak-tebak aja. Di awal kayaknya, Bu. Di awal. Oke. Kalau nanti kalian menulis, kata pengantar itu terakhir. Setelah semua bab udah selesai, baru bisa buat kata pengantar sebagai gambaran. Jadi aneh aja kalau kata pengantar itu dibuat pertama kali, walaupun kata pengantar itu ditaruh di pertama, tapi sebenarnya ditulisnya di akhir, ya. Nah, si Bapak Sofyan ini dalam kata pengantarnya, dia bilang gini, perubahan-perubahan terus terjadi dan akan selalu terus berdampak dalam perkembangan dunia, usaha, atau bisnis perusahaan. Nah, di sini dia menggambarkan fenomena di dunia kalau perubahan itu akan selalu terjadi, baik dia di Bank Dunia. Terus kalau di Indonesia juga ada perubahan juga, seperti Indonesia menjadi 7 pusat pertumbuhan dunia, yang ternyata dulunya Indonesia itu mungkin dianggap tidak akan bisa perekonomiannya, maksudnya negaranya nggak akan maju gitu. Tapi ternyata Indonesia itu bisa tumbuh bersama 7 negara, yaitu Cina, India, Eropa, Amerika, Jepang, Inggris. Di 7 negara ini ternyata Indonesia yang populasinya banyak ya, sama kayak Cina. Jadi MSDM-nya banyak, India juga banyak, Amerika Serikat juga banyak. Nah, sehingga membuat peluang Indonesia semakin besar. Fenomena berubahnya ekonomi dunia ini semakin pesat pertumbuhannya di negara kawasan Asia Pasifik. Oke. Didukung pula meningkatnya pengembangan manajemen pengetahuan dan upaya peningkatan efisiensi melalui proses operasi yang ramping. Ingat operasi yang ramping itu apa? Ramping itu seperti apa? Langsing. Ingat, saya ingetin operasi itu yang penting apa? Sesuai tujuan, dan 2 kata yang paling utama yang itu apa? Harus efektif dan efisien. Efisien. Ramping, maksudnya ramping itu efisien. Dampak bergesernya peta kekuatan ekonomi ke kawasan Asia Pasifik akan semakin bergeliatnya aktivitas usaha perusahaan di Asia. Kan dulu itu di dunia itu yang paling maju di Eropa, kalau enggak di Amerika. Tapi sekarang pusat perekonomian itu berubah ke Asia Pasifik. Asia Pasifik itu Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, makanya banyak perusahaan-perusahaan kayak Samsung. Ini Huawei ya, ngomongnya bingung saya. Huawei ya, Huawei. Cina, Tata konsultansi service ini tahu dari mana? Tahu saya dari India ya. Tata itu India. Telkom, ini Telkom dari Indonesia. Bank Mandiri, Bank BCA, dia ini merupakan perusahaan besar. Salah satu perusahaan besar. Matahari belum ada di sini ya. Nah, kemudian dan terdapatnya perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghadapi kompetensi tantangan yang semakin besar. Maksudnya apa? Karena
perubahan ekonomi itu udah terpusat di mana Asia Pasifik, maka kita butuh strategi nih untuk kemampuan suatu perusahaan itu, misalnya Telkom, Bank Mandiri, BCA, untuk menghadapi kompetensi karena kompetensinya itu bukan sesama perusahaan dalam negeri, tapi perusahaan luar negeri. Dan ini tantangannya semakin besar. Untuk pengembangan usaha di tingkat dunia, tentunya perusahaan dihadapkan pada bagaimana mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, ini keunggulan bersaing yang berkesinambungan atau Sustainable Competitive Advantage atau SCA. Nah, keunggulan bersaing harus diingat, kita akan sering dengar keunggulan bersaing. Itu merupakan kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat eksis dan tumbuh berkembang, serta terus menciptakan posisi ketidakseimbangan dengan para pesaingnya. Maksudnya gimana di sini? Kalau misalnya perusahaan itu mempunyai keunggulan bersaing, dia itu akan lebih unggul dibanding kompetitifnya. Karena kenapa? Dia selalu melakukan perubahan-perubahan, akhirnya si kompetitif atau kompetitornya perusahaan lain itu kalau mau niru atau mau nyalip susah, karena dia selalu apa ya, inovatif, berkembang. Seperti apa ya perusahaan, contohnya apa ya? Oke lah, misalnya Matahari gitu. Matahari kan TBK kan. Matahari itu kan sampai sekarang sustainable nih, masih ada gitu, nggak bangkrut kan. Berarti si Matahari ini dia mempunyai keunggulan bersaing yang tidak bisa ditiru sama lainnya. Misalnya kompetitornya Matahari siapa? Sebutkan. Kompetitornya Matahari siapa? Yang kayak Square. Kemudian juga Ramayana kelasnya bawah. Yang seininya Matahari Square. Terus mana lagi? Yang dia bisa jualan baju, perlengkapan gitu. Apalagi? Ada lagi nggak? Kalau Matahari tembakannya beda ya sama Matahari. Ramayana tembakan itu maksudnya target marketnya. Kalau Matahari itu biasanya kelas menengah ke bawah. Makanya tipe department store-nya nggak senyaman Matahari. Matahari kan nyaman kan? Rapi gitu tuh dibanding si Ramayana gitu. Itu udah beda targetnya. Jadi kompetitor itu biasanya yang selevel. Sekelas ya, Bu. Sekelas. Kalau nggak sekelas itu, ya itu bukan kompetisi. Maksudnya ya kamu di bawah aku loh gitu. Oke ya, lanjut. Untuk dapat mengidentifikasi dan menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Ini maksudnya berkesinambungan, ingat, kita tuh hidup, perusahaan itu harus selalu inovatif. Nggak boleh stagnan gitu-gitu aja gitu. Nanti kayak ini tuh, roti apa yang kalengnya dari dulu sampai sekarang nggak ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, minum teh. Roti apa itu? Itu dari dulu gitu aja kan. Nah itu kalau dibilang bersaing ya nggak juga, dia kebalap banyak biskuit-biskuit lain, cuman dia unik jadinya, kelasnya kelas unik. Tapi untuk dia dapat market besar ya yang ini ya susah gitu, yang marketnya jadi targetnya ya orang-orang yang kenal Kongguan zaman dulu aja gitu. Coba Clara suka Kongguan? Kongguannya apa tuh? Suka yang kaleng. Saya nggak suka. Karena lebaran selalu ada tapi yang isinya renggennya rengginan. Itu contohnya ya. Nipu. Terus nih, perusahaan dituntut untuk dapat mengidentifikasi sumber daya strategis yang memiliki strategic research atau tangible intangible. Nah, saya jelasin. Sumber strategic research itu tangible intangible. Dulu ada, saya pernah bahas tangible dan intangible itu di keuangan. Tangible itu apa artinya? Tangible itu aset yang bisa dilihat. Intangible itu tidak bisa dilihat. Gampangnya kalau tangible itu kayak misalnya SDM,
human-nya, karyawannya, kemudian tanah, bangunan, itu tangible masuknya. Tapi kalau intangible itu kayak brand, merek, hak paten, itu intangible, penting. Produk nggak punya merek, itu susah diingat. Terkadang orang ingat tuh mereknya dibanding produknya. Kayak apa contohnya? Honda. Kamu beli motor Honda, tapi yang kayak gimana? Pokoknya Honda. Nanti pilih apa variasinya nanti, ya kan? Itu jadi branding Honda. Padahal Honda itu termasuk dari perusahaan yang biasanya jual apa? Astra kan? Astra International Tbk kan? Perusahaan besarnya. Tapi terkadang yang dijualnya apa? Honda mereknya, atau enggak merek apa? Toyota, merek apa? Apa tuh satu ini? Daihatsu ya. Nah, kayak gitu. Kan tangible. Jadi kalian di strategik ini kalian banyak hal-hal yang apa ya? Kalian sering lihat tapi oh, ternyata itu ya gitu. Sehingga formulasi strategi dapat dirumuskan. Nah, untuk merumuskan keputusan strategik yang mengarahkan perusahaan dapat menuju perusahaan unggul di pasar secara berkesinambungan. Dibutuhkan kajian secara mendalam tentang sustainable competitive advantage yang diuraikan dalam buku ini. Dalam mendalami buku ini, maka pembaca akan terbawa arus upaya untuk menciptakan nilai atau value bagi kepentingan perusahaan. Ini penting ya, nilai value. Setiap perusahaan tuh punya value seperti apa. Nah ini susah untuk ngomongin value ini. Pemegang kepentingan, stakeholder. Apa itu stakeholder? Siapa aja stakeholder? Ada yang udah pernah belajar atau pernah dengar yang namanya stakeholders? Pemegang kepentingan. Nah, stakeholder itu contohnya gini, ada pemimpin perusahaan, ada si investornya, ada karyawannya, kemudian ada masyarakat. Nah, itu masuknya stakeholder. Jadi kamu nih misalnya Matahari nih, perusahaan kan. Tidak, Matahari itu nggak akan maju kalau nggak ada stakeholder. Baik ada karyawannya, ada yang manajemennya, tim manajemennya, ada yang memberi modal, kemudian ada masyarakat. Kenapa masyarakat penting? Karena masyarakat sebagai konsumennya si Matahari. Coba kalau nggak ada masyarakat, nggak ada yang beli dong. Nah, namanya stakeholder. Kemudian termasuk para pemegang sahamnya. Sehingga buku ini merupakan buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan keputusan strategik yang dirumuskan dalam rencana strategis perusahaan dapat disusun dengan memperhatikan best practice. Artinya best practice di sini pengalaman. Jadi dalam usaha berbisnis atau organisasi kita mau dapat satu strategi itu biasanya dari histori sebelumnya. Maksudnya dari pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman itu nanti dipilih best practice yang paling terbaik apa strateginya. Seperti itu. Dalam beberapa contoh kasus perusahaan nasional, bahasan buku Sustainable Competitive Advantage ini diawali dengan pembahasan bagaimana mengidentifikasi keunggulan bersaing, menciptakan keunggulan bersaing, hingga pembahasan pemilihan strategi perusahaan yang tepat untuk masa kini. Sehingga buku ini dapat dijadikan salah satu buku rujukan untuk pendidikan di bidang manajemen strategik. Dan juga dapat menjadi pemegang para pelaku usaha untuk tetap eksis dan unggul di pasar. Jadi kalian jangan kira orang-orang pengusaha pedagang itu nggak baca buku manajemen strategik. Mereka baca buku manajemen pemasaran. Pemasaran pun ada namanya manajemen pemasaran strategik. Gimana yang secara jitu gitu untuk dijalankan. Kemudian itu kata pengantar dari penerbit bukunya ya. Lalu nanti kita akan
bahas pendahuluannya. Pendahuluannya yang paling penting ini dia bahas sama perkembangan dunia. Intinya tadi yang saya udah sebutkan itu. Nah, dalam buku ini dia ingin menjelaskan keunggulan bersaing yang berkesinambungan ini didapatkan dari mana? Dari proses perencanaan secara strategik. Yang didapat dari apa? Perencanaan dari visi misi yang strategik juga. Kemudian untuk mendapatkan ini harus dianalisis secara strategik juga. Analisis ini ada secara eksternal dan secara industri. Juga ada penganalisisan dan penilaian internal. Jadi ini eksternal intinya, ini internal. Kemudian dari eksternal dan internal dapat perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini juga dibagi menjadi dua, strategi korporasi dan strategi unit bisnis. Korporasi gini, yang besar. Unit bisnis itu yang kecil-kecilnya. Kayak apa ya? Nah, Asra, perusahaan Asra. Asra itu perusahaan besar. Korporasi dia dibilang. Asra itu punya strategi unit bisnis. Misalnya dia bisa unit bisnis di bidang finance. Ada kan Asra Finance, kemudian ada Asra Otomotif, kemudian ada Asra Kelapa Sawit, kemudian ada juga Asra ada asuransi enggak? Atau enggak ada kesehatan, ada banknya enggak? Nah, itu namanya strategi unit bisnis. Itu disebut unit bisnisnya. Dan ini nanti akan dipecah menjadi 3 strategi. Strategi korporatif, strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar, dan strategi pengembangan kepemimpinan strategi. Nah, itu sih gambaran besarnya. Kemudian yang akan kita bahas, daftar isinya. Nah, bab 1 nanti akan saya bahas poin-poinnya ini. Di bab 2 ini udah presentasi, di bab 2 ini kita akan bagaimana membuat yang pentingnya nih, misi dan visi strategik. Kemudian di bab 3, bagaimana menganalisis eksternal. Ini eksternal. Bab 4, bagaimana menganalisis secara internal. Kemudian bab 5 udah perumusan strategi. Jadi strategi ada banyak, nanti dijelaskan diversifikasi apa, likuidasi itu apa, ini ada analisis SWOT, biasanya di pemasaran diajarkan. Lalu strategi unit bisnis. Nah, tadi saya bilang ada korporasi unit bisnis. Nah, unit bisnis nanti ini tentang peluang bisnisnya, strategi bersaingnya, model bisnis seperti apa. Kemudian bab 7 korporasi yang besarnya. Nah, kalau kamu sering dengar yang namanya merger, akuisisi, itu masuknya ke strategi korporasi. Jadi penggabungan dua perusahaan besar. Kayak contohnya misalnya ini, tahu nggak Exis? Exis tahu? Exis? Tahu Bu, sama Exis Excel itu ya. Diakuisisi sama XL. Nah, itu namanya akuisisi. Akuisisi ini jadi dibeli. Si Excel membeli si asetnya si Exis. Itu namanya akuisisi. Merger itu penggabungan. Dua perusahaan besar bergabung ganti nama. Contohnya, nah ini nih BSI. Tahu nggak Bang sekarang BSI itu BSI? Bank Syariah Indonesia ya? BSI itu penggabungan dari bank apa aja? Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, bank apa lagi tuh? BNI. BNI Syariah, satu lagi kayaknya. Bank apa tuh? Lupa. Pokoknya itu merger, gabung, ganti nama, jadi BSI. Ya, jadi kamu akan paham, oh, jadi kamu misalnya, Clara kerja di mana? Matahari. Kamu, oh gini-gini, nanti kamu kalau belajar strategi gini, kamu tahu nih proses bisnisnya.
oh ini si matahari lagi mau gini nih, mau gini. Jadi kamu tahu, oh maksudnya gitu. Penting banget. Oke, kemudian bab 8 kita belajar tentang strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Nanti kita akan mengenal namanya restrukturisasi itu apa. Kenapa perlu restrukturisasi? Restrukturisasi itu seperti yang dialami Primagraha. Dari Setia Primagraha, Mas, Setia Primagraha apa itu jadi merger itu sebenarnya jadi UPG. Tapi dia mengalami restrukturisasi di dalam manajemennya. Tapi sebelumnya dia merger. Setia sama apa? STKIP. Sama satu lagi apa gitu. Jadi UPG itu namanya merger. Tapi dia juga melakukan restrukturisasi di manajemennya. Nah, itu. Lalu bab 9 tentang model bisnis seperti apa, ini lebih ke ini operasi ramping. Kemudian bab 10 korporatif. Kemudian udah kita bab teori sampai bab 10. Nanti kita akan bahas tentang franchising itu apa. Kemudian vertikal horizontal itu seperti apa, analisisnya itu beda-beda. Kemudian 3, yang selanjutnya kita kasus tadi. Tentang Latinusa, kemudian si SCTP sama Indosiar yang akuisisi, kemudian Gajah Tunggal, kemudian Kalbe. Kalau ada waktu nanti saya akan bahas Asra. Oke, itu aja. Materinya sampai situ. Kita 3 menit lagi selesai. Tidak usah ada pertanyaan lagi ya. Nanti jangan lupa absen. Minggu depan kita masuk udah bab pertama. Jadi sebisa mungkin udah punya ini ya. Bukunya, maksudnya udah ada yang dibaca bukunya, jadi nanti kalian paham karena di materi ini banyak banyak jargon-jargon, jadi banyak teori-teori kayak akuisisi, merger, apa-apa. Kalau kamu nggak punya bukunya itu rada susah sih, mahaminnya rada susah seperti itu. Karena materinya penting ini. Jadi kalau saya ngarahin strategic manajemennya mungkin tidak kayak MSDM, tapi saya lebih ke yang saya pelajarin strategic manajemen yang dosen saya ngajarin itu seperti ini dan saya dapatkan di bukunya ini. Karena sama juga nih gelarnya, sama kayak saya. Oke, cukup sekian. Saya tutup ya. Ibu bukunya apa? Di perpustakaan nggak? Ada satu ini di saya. Ini saya mau kembalikan bukunya, tapi kalau mau saya kembalikan, tapi kamu udah ada, jadi kamu langsung pinjam. Karena bukunya ini hanya satu, terus ini buku asli. Buku asli ternyata. Jadi saya bilang, makanya saya langsung beli nih, saya langsung beli bukunya karena saya tahu ini buku bagus gitu. Karena kalau kamu mau belajar, Ibu belinya di Shopee apa di Untirta? Shopee ada, Tokopedia ada. Kebetulan saya beli di Tokopedia karena saya cari yang harganya lebih murah, diskonnya 155 gitu deh. 130 atau 155 gitu. Ini. Tuh. Coba lihat Bu bukunya. Nih, bukunya nih. Ibu bagi link ya, Bu. Link apa? Link beli buku. Link Tokopedia. Oh ya udah, nanti saya share ya. Oke. Sudah waktunya. Takut saya korupsi waktu. Biasa saya kalau udah ngomong apalagi strategik panjang kali lebar sama dengan luas. Oke ya. Terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live, nggak apa-apa.